Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat nih, sekali lagi ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, pada semangat semua. Kembali lagi bersama Kakak Dita. Hai. Nah, sebelum kakak memulai pembelajaran, kakak mau bertanya, kalian di rumah sudah makan? Sudah sarapan? Ada yang belum? Kenapa belum sarapan? Nanti diusahakan sarapan ya, agar perut tidak kosong dan pikiran jadi konsentrasi. Maka dari itu kita perlu sarapan. Selain itu, di sini kalian sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk bermain? Sebelum itu, kakak mau tanya lagi. Kalian di rumah sudah mandi? Berapa kali ayo mandinya? Harus rajin-rajin mandi juga ya, agar terhindar dari virus dan kuman. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa bersama-sama, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Radi zidni ilma wa su'ni fahma. Amin. Nah, kakak mau bertanya nih, kalian liburan semester kemarin pergi kemana? Ayo, ada yang berlibur? Wah, ke sawah. Ada juga yang ke kebun binatang, dan ada juga yang di rumah saja. Kakak mau bertanya, yang berlibur ke tempat wisata menyenangkan tidak? Kalian melihat apa saja di kemarin di kebun binatang? Wah, melihat gajah, kucing. Ya, kucing di rumah, adik. Nah, sebelum kakak mau membahas salah satu tempat wisata, yakni Candi Prambanan, ada yang pernah ke sana? Ya, sebelum kakak membahas Candi Prambanan sejauh apa itu, kakak mau mengajak kalian untuk bernyanyi bersama agar bersemangat, dan suatu saat nanti kita bisa pergi bersama-sama ke Candi Prambanan. Oke? Setuju? Sip. Untuk lebih bersemangat kembali, mari kita bersama-sama menyanyikan Hai Beca. Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Saya mau bertamasya berkeliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat banyak aksi ke kanan dan ke kiri. Beca kukum berlari, kereta tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Beca, beca, jalan hati-hati. Hore! Nah, sebelum kakak memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian untuk apa yo? Bersemangat agar berkonsentrasi. Oke? Siap bersemangat? Siap. Bagus, hebat adik-adik. Ya, ini gambar Candi Prambanan. Bentuknya seperti apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ya, bentuknya lonjong, bulat, dan tinggi. Nah, menurut kalian warna dari Candi Prambanan itu sendiri bagaimana adik-adik? Ya, warnanya sedikit keabu-abuan atau berwarna gelap. Selain itu, nama dari Candi Prambanan apa ayo? Ada yang tahu?
Ya, nama lainnya adalah Candi Roro Jonggrang. Kenapa disebut Candi Roro Jonggrang? Ada yang tahu? Belum? Oke, kakak jelaskan ya, kenapa Candi Prambanan bisa disebut Candi Roro Jonggrang. Karena ada arca atau patung yang terkenal bernama Roro Jonggrang. Arca terbesar di pelataran daerah Candi Prambanan, makanya disebut juga Candi Roro Jonggrang. Di Indonesia, selain Candi Prambanan, terdapat juga candi apa yo? Ada yang tahu? Ya, Candi Borobudur dan Candi Mendut, serta masih banyak lagi. Ada yang tahu tidak? Di sini Candi Prambanan terletak di mana? Iya, Candi Prambanan terletak di Desa Bonggoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kakak mau tanya nih, kan candi terkenal di Indonesia teh ada 2. Yang pertama Candi Prambanan yang kakak sebutkan tadi, dan yang kedua Candi Borobudur. Keduanya terletak berdekatan, kan tetapi daerah yang berbeda. Ada yang tahu daerah Candi Borobudur? Ya, Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Candi Prambanan terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Makanya berjauhan. Oke, kalian paham sekarang? Nah, itu sedikit tentang Candi Prambanan. Kalian sudah mengetahuinya? Sudah bersemangat? Mau mengetahui lebih lanjut lagi? Mau mengetahui sejarahnya? Tepuk semangat terlebih dahulu yuk, biar kita tambah semangat agar materi yang diajarkan bermanfaat. Siap? 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk semangat. Kalau kau suka hati tepuk semangat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau tuh suka hati, sebut semangat. Kalau kau lebih semangat, bilang hore, hore. Kalau kau lebih semangat, bilang hore, hore. Kalau kau lebih semangat, mari kita lakukan. Kalau kau lebih semangat, bilang hore, hore. Tadi kalian sudah mendengar sedikit tentang apa itu Candi Prambanan. Nah, kakak di sini mau menjelaskan sejarah berdirinya Candi Prambanan secara singkat. Semangat? Kurang semangat nih. Mana suaranya? Pada semangat? Kalau kakak bilang semangat, kalian, aku semangat luar biasa. Setuju? Oke? Semangat adik-adik. Aku semangat luar biasa. Sekali lagi. Aku semangat luar biasa. Wah, pada semangat semua. Nah, secara singkatnya dimulai dari berdirinya Candi Prambanan pada tahun 850 Masehi. Nah, melihat dari berdirinya Candi Prambanan, kakak mau membandingkan dengan kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa berdirinya kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu? Belum? Nah, berdirinya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sedangkan Candi Prambanan tadi berdirinya pada tahun 850 Masehi. Jadi Candi Prambanan lebih
bentuk atau berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia ada. Maka umur dari Candi Prambanan sudah lama. Nah, Candi Prambanan itu juga merupakan salah satu warisan budaya dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Maka dari itu kita harus menjaga dan melestarikan keaslian dari Candi Prambanan. Dengan cara, ada yang tahu? Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencoret-coret atau merusak dengan sengaja. Jadi anak-anak, ketika kita ke sana harus menjaga sopan santun dan tidak boleh mengotori Candi Prambanan. Baik? Oh, baik, luar biasa. Nah, adik-adik pintar, kakak mau bertanya nih, selain tempat wisata, fungsi dari Candi Prambanan ada yang tahu? Candi Prambanan merupakan salah satu tempat ibadah agama umat Hindu terbesar di Indonesia. Maka dari itu, kita tidak boleh sembarangan mengotori tempat ibadah. Seperti kita masuk ke masjid, tidak boleh membuang sampah atau berbuat tidak baik di masjid. Maka dari itu kita juga harus menghormati tempat ibadah agama umat Hindu. Selain itu, kakak mau bertanya, selain Candi Prambanan digunakan untuk beribadah agama umat Hindu, tempat ibadah apa saja yang kalian ketahui di Indonesia? Ya, masjid digunakan untuk agama umat Islam atau Muslim. Sedangkan Candi Borobudur yang kakak sebutkan di awal tadi digunakan untuk apa ya? Ya, digunakan untuk agama umat Buddha. Selain itu, candi atau pura yang digunakan untuk agama umat Hindu, gereja digunakan untuk umat agama Katolik dan Kristen, kelenteng digunakan untuk agama umat Konghucu. Nah, tadi kalian sudah mengenal beberapa tempat ibadah lain Candi Prambanan kan? Selanjutnya kakak mau memperkenalkan kalian cerita rakyat atau dongeng yang berkaitan tentang Candi Prambanan. Ada yang mau mendengarkan? Ya, ceritanya berjudul Dan Roro Jonggrang. Siap untuk mendengarkan? Mana suaranya biar semangat? Tadi bagaimana suaranya? Semangat adik-adik, aku semangat, luar biasa semangat. Sekali lagi, aku semangat, luar biasa semangat. Wah, baik, kakak akan menceritakan dongeng tentang Candi Prambanan yang berjudul Roro. Dongengnya berjudul Roro Jonggrang. Pada suatu zaman dahulu, terdapat kerajaan bernama Prambanan yang memiliki putri yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Seperti adik-adik sekalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Nah, suatu hari Roro Jonggrang bersama pengasuhnya ingin keluar dari istana karena ia merasa sedih atas kematian ayahnya. Kan tetapi di luar gerbang istana, ia dan pengasuhnya dicegat oleh pengawal dari Bandung Bondowoso.
Mau kemana kalian? Maafkan kami Tuan, kami izin keluar dari istana. Lalu tiba-tiba datanglah Bondowoso. Roro Jonggrang, kamu tidak boleh pergi dari sini. Tuan, tapi aku ingin keluar. Tidak, Roro Jonggrang, kamu akan menjadi istriku. Roro Jonggrang pun kaget, karena dia tidak mau jadi istri dari Bandung Bondowoso. Dan ia mengajukan satu syarat. Ada yang tahu syarat apa yang diajukan Roro Jonggrang? Ya, Tuan, kalau engkau ingin menikahiku, tolong buatkan aku 1000 candi dalam satu malam, kata Roro Jonggrang. Dengan penuh percaya diri, Bandung Bondowoso menjawab, ya, 1000 pun candi saya akan buat untukmu, Roro Jonggrang. Roro Jonggrang mendengar hal itu mulai khawatir jika Bandung Bondowoso dapat memenuhi permintaannya. Pembuatan candi pun dimulai. Bandung Bondowoso dibantu oleh para roh-roh jin untuk membangun candi dalam waktu semalam. Roro Jonggrang melihat hal itu mulai panik karena candi-candi sudah mulai terbentuk satu persatu dan hampir keseluruhan candi akan terpenuhi atau mencapai 1000 candi. Roro Jonggrang pun berpikir bagaimana caranya ia agar candi-candi tersebut tidak memenuhi 1000 candi. Maka dari itu ia menyuruh pengasuhnya beserta penduduk desa untuk menumbuk padi dan membakar jerami seolah-olah pagi telah datang. Bibi, tolong bilang pada penduduk desa untuk menumbuk lesung padi dan membakar jerami agar seolah-olah pagi. Hal tersebut dilaksanakan oleh Bibi dan penduduk desa. Dung, 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 dung. Suara lesung padi yang bersaut-sautan dan jerami yang dibakar menghubung tinggi sehingga ayam-ayam mulai bangun dan mengira itu sudah menjelang pagi. Bagaimana suara ayam berkokok? Ada yang tahu? Ya, ayam-ayam pun berkokok, kukuruyuk, kukuruyuk, karena mendengar lesung padi yang ditumbuk dan melihat jerami seolah-olah sinar pagi datang, padahal hal tersebut belum terjadi. Melihat hal itu, para jin panik. Tuan, ini sudah mulai pagi, bagaimana ini? Kami tidak bisa melanjutkan kembali, kata para roh jin. Bandung Bondowoso mulai khawatir dan ia mulai marah. Tidak seperti ini, tidak benar ini, gitu, kata Bandung Bondowoso. Akhirnya roh-roh jin kembali ke asalnya dan pembangunan candi terhenti. Roro Jonggrang pun mendatangi Bandung Bondowoso. Hai Tuan, bagaimana pembangunan candi? Ini sudah mulai pagi, kata Roro Jonggrang. Tunggu Roro Jonggrang, ini ada yang salah. Seharusnya ini belum pagi. Roro Jonggrang pun berkata, ini sudah pagi Tuan, buktinya ayam sudah berkokok. Saya akan menghitung candi-candi ini. 1, 2, 998, 999. Mana Tuan satunya lagi? Kata Roro Jonggrang. Ini kurang 1 candi Tuhan. Roro Jonggrang pun tersenyum bahagia karena 1 candi kurang sehingga
1000 candi tidak terpenuhi dan ia tidak jadi menikah dengan Bandung Bondowoso. Akan tetapi Bandung Bondowoso marah. Tidak mungkin. Apa yang aku mau harus terjadi. Ini seharusnya 1000 candi. Kamu telah berbohong padaku, Roro Jonggrang. Seketika badan Roro Jonggrang pun menjadi batu secara perlahan-lahan, dan ia memenuhi 1000 candi dengan menjadi batu atau arca Candi Prambanan yang kita sebut arca Roro Jonggrang atau Candi Roro Jonggrang. Hal tersebut diyakini. Sekian dari cerita kakak. Bagaimana cerita Roro Jonggrang? Menyenangkan? Nah, kalian tadi sudah mendengar cerita dari Roro Jonggrang. Kakak di sini mau bertanya nih, siapa yang menjadi batu di cerita Roro Jonggrang tersebut? Ya, Roro Jonggrang. Untuk apa Roro Jonggrang menjadi batu? Ya, untuk memenuhi 1000 candi. Nah, kenapa ayam berkokok padahal belum waktunya ia berkokok? Karena ya, Roro Jonggrang dan penduduk desa menumbuk padi di lesung dan membakar jerami seolah-olah fajar telah tiba. Akibatnya Bandung Bondowoso. Ayo, kenapa tadi Bandung Bondowoso? Ya, Bandung Bondowoso marah karena 1000 candi belum terbentuk. Sekian dongeng dari kakak. Selanjutnya kita akan memasuki permainan. Siapa yang di sini bersemangat untuk bermain? Wah, pada semangat semua. Nah, kakak mau cek semangat kalian lagi ya. Adik-adik semangat. Aku semangat luar biasa. Sekali lagi ya. Aku semangat luar biasa. Baik, kakak akan mempunyai 2 permainan. Yang pertama yakni teka-teki tentang Roro Jonggrang. Kedua, membuat candi Roro Jonggrang dari kardus. Selamat bermain. Tadi kita belajar apa? Ayo, kakak mau bertanya. Ada yang masih ingat? Ya, di awal kita mengenal identitas secara singkat dari Candi Prambanan. Yang kedua,
secara singkat berdirinya Candi Prambanan. Dan ya, dongeng tentang Candi Prambanan yang berjudul Roro Jonggrang. Dan memasuki permainan yakni ya teka-teki yang berkaitan dengan Roro Jonggrang serta membuat balok. Bagaimana? Seru? Ya, aku mau bertanya nih, pada nama lain dari Candi Prambanan tadi apa? Ada yang tahu? Ya, Candi Roro Jonggrang. Siapa yang menjadi batu di cerita Roro Jonggrang tersebut? Ya, Roro Jonggrang itu sendiri. Candi Prambanan digunakan untuk tempat ibadah agama ya umat Hindu. Nah, pembelajaran sudah selesai. Kakak pamit undur diri terlebih dahulu ya. Sebelum itu, mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Terima kasih adik-adik. Ingat 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan di air mengalir. Sekian dari kakak, berjumpa lagi di lain waktu. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.